Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel yang selalu berbahagia. Masih bersama kami dalam program Ramadan Istimewa. Nah, masih bersama Ustadz Hafiz Bhaqi yang insya Allah nanti akan memberikan materi lanjutan dari rukhsah dalam berpuasa. Pada pertemuan yang lalu telah disampaikan bahwa ada dua golongan dalam rukhsah di bulan puasa atau yang mendapatkan keringanan di dalam bulan puasa, yaitu antara lain adalah orang yang sakit dan orang yang sedang dalam perjalanan. Nah, dari kedua golongan tersebut yang sudah Ustadz sampaikan di materi sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya, apakah ada golongan lain Ustadz? Selain daripada dua golongan yang telah disebutkan Ustadz pada pertemuan yang telah lalu. Itu saja Ustadz nih. Baik, Pak Khairul. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wal-aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita bersemangat ya, meskipun panas menggantang, kita tidak peduli karena ada kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan pada para soimin dan soimat. Amin ya rabbal alamin. Pada sore jelang buka puasa ini kita akan sambung diskusi kita, obrolan hangat kita ya, terkait dengan rukhsah atau keringanan untuk tidak berpuasa. Nah, masuk pada golongan yang ketiga yang termasuk orang-orang yang dibolehkan tidak berpuasa, diringankan untuk tidak berpuasa, yaitu ibu hamil dan menyusui ya. Jadi ibu hamil dan menyusui itu boleh untuk tidak berpuasa ya kan, karena boleh jadi ibu hamil tadi merasa ya puasanya bisa menghalangi kehamilannya tadi. Mungkin dia khawatir nanti kehamilannya akan ada apa-apa ya kan, kurang energi mungkin, kurang energi, atau dia khawatir terhadap bayi yang dia kebutuhan gizinya, kandungnya, kebutuhan gizinya ya kan. Makanya para ulama mengatakan kalau ibu-ibu hamil atau ibu-ibu yang menyusui, dia tidak khawatir atas kehamilannya atau atas bayi yang dia susuinya ya, boleh aja berpuasa. Kalau nggak ada khawatir, oh aku sehat aja Jar. Yang penting yakin aja, yakin ya kan. Nah, tapi kalau dia khawatir ya, akan ada apa-apa dengan kehamilannya, nanti anaknya mungkin jadi kurus ya kan, atau ada masalah, ya khawatir atas anaknya atau atas dirinya juga. Aku nggak tahan nih kalau puasa, rasa lemas ya kan. Wong nggak hamil aja nggak tahan, apalagi hamil kan gitu. Akhirnya dia nggak puasa. Nah, di sini Islam memudahkan ya, mereka boleh untuk tidak berpuasa. Hanya saja kemudian dia ada penjelasan secara jelas antara mengqadha dan membayar fidyah ya kan. Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Ada yang berpendapat bahwa kalau ibu hamil dan menyusui yang khawatir kepada dirinya dan kepada anaknya, atau dirinya saja atau kepada anak saja, cukup mengqadha aja. Ada yang pendapat itu, udah mengqadha aja. Ada juga yang berpendapat kalau dia khawatir kepada dirinya dan kepada anaknya, maka dia cukup mengqadha aja. Ya, jadi dia cukup mengqadha. Kalau dia khawatir kepada anaknya saja, maka dia wajib mengqadha dan membayar fidyah. Ya kan? Ya. Kalau khawatir kepada anaknya saja, ya, anak yang dikandungnya. Ya, dikandungnya, dia membayar fidyah. Ya kan? Nah, ketentuan bayar fidyah itu dijelaskan oleh para ulama. Berapa sih ukuran fidyahnya itu? Para ulama sudah memberikan penjelasan bahwa hukum membayar fidyahnya itu adalah sebesar 1 mud. Apa itu? 1 mud itu kalau dalam hitungan kita, berat timbangan kita itu adalah kilogram, mungkin 0,7 on. 0,7 7 on atau 0,7 kilogram. Maaf, saya salah. Ya kan? 7. Jadi 7 on atau 0,7 kilo gitu. Kalau 1 liter boleh, malah bagus itu kan. Jadi 1 liter gitu. Jadi membayar fidyah
terhadap hari yang ditinggalkan, yaitu memberi makan kepada para fakir miskin. Sebanyak hari yang dia tinggalkan. Itu. Untuk jumlah orang miskinnya enggak? Satu orang. Oh, satu orang. Jadi kalau misalkan saya nih khawatir kepada anak saya, ya, ibu hamil nih, khawatir kepada kandungan saya, maka dia mengkodok berapa jumlah hari yang ditinggalkan, ya, dan kemudian bayar fidyah. Setiap hari satu orang fakir miskin, ya kan? Kalau 5 hari berarti 5 orang kali 0,7 on, atau kalau pingin menambahi kali 1 liter. 1 liter ya kan? Ya. Kilo. Ada juga berpendapat, loh sekarang ini orang kan nggak makan beras aja, ya kan? Ada ayam, ada es campur, ya kan? Ya kan? Ya maksud cuma makan beras, ya bolehlah. Kemudian ditambah, ya nilainya ditambah, nggak sekedar 1 liter gitu kan? Misalnya dengan nilai sebesar 50.000 boleh. Atau repot nih, ya itu diganti uang saja mungkin. Ya, sebagai pendapat, ya sebagai pendapat ulama mengatakan boleh dengan mengganti daripada uangnya itu, ya kan? Mungkin dinilai ya Ustaz ya, jumlahnya dengan nilai uang yang telah disepakati oleh para ulama. Jadi boleh mengganti dengan uangnya itu. Dan pendapat ini kan ditunjukkan atau mengikuti dari pendapat Imam Hanafiyah. Jadi boleh mengganti dengan uang itu. Nah, itu kelompok yang ketiga, yaitu ibu hamil dan menyusui. Dan selanjutnya, ya, kelompok yang keempat. Siapa mereka? Orang tua, ya, yang uzurnya tadi dipastikan dia tidak mungkin bisa puasa. Ya. Atau yang jompo begitu Ustaz ya? Ya, jompo, atau orang yang sakit, yang sakitnya permanen, dipastikan dia tidak lagi sembuh. Ada nggak? Ada, ya, dia sakit yang sakitnya nggak bisa lagi, sudah akut disembuhkan begitu, ya, itu memang sudah diponis oleh dokter bahwa dia sakit selawasan sampai Allah menjemput nyawanya itu. Nah, orang yang seperti itu nggak mungkin puasa. Betul, Ustaz. Bagaimana? Maka syariat Islam memberikan dia untuk membayar fidyah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah juga, di ayat yang ke-184. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Dan orang-orang yang berat di dalam menjalankan ibadah puasa. Berat di sini ya dia tidak mungkin. Orang jompo masa suruh puasa? Betul. Hari aja kada ingat. Iya. Nih hari apa ini? Makan nasi kah ya? Ya kan? Cokos tembung naik ojek nggak nyambung, cek. Ditanya hari, menjawabnya makan nasi. Ya namanya seorang sudah pikun kan? Iya. Tapi dia masih hidup, ya. Kita punya cobaan, ya, bukan cobaan ya. Kita punya amanah. Bagi orang tua yang punya amanah, ya, orang tuanya yang jompo, maka bersabarlah. Ya, jangan mengeluh. Ini pahala bagi kita. Bersyukur kita diberi kesempatan Allah untuk mendapatkan pahala dari merawat orang tua seperti ini. Iya, betul. Ya kan? Nah, terkadang kita nggak tahan cobaan, malah dimarahi. Ini nggak mati-mati, jangan. Masya Allah, ya kan, tambah dosa itu. Jadi kita pelihara dengan ikhlas, kita senangkan dia, dan sampai Allah menjemput ajalnya, maka bertambah pahala. Belum tentu orang lain sebesar pahala yang kita merawat orang tua kita. Betul, ini harus kita ambil positifnya gitu kan. Ini sudah tua nggak mati-mati, merepotkan aja, menghabiskan duit, ya, wah, macam-macam, mengeluh sama Allah wa ta'ala. Alhamdulillah. Kita harus awali dengan keimanan. Kita bersyukur mendapat amanah untuk merawat orang tua kita yang jompo tadi. Ini pahala, ladang pahala. Sama dengan saya sering sampaikan kepada ibu-ibu wali murid kita, mendapatkan anak-anak yang luar biasa. Ini adalah pahala di Allah SWT. Mereka orang-orang yang tidak berdosa. Setiap hari kita dapat pahala kepadanya. Memberi makan dapat pahala, memandikan dapat pahala, mengantar sekolah, menungguinya dapat pahala luar biasa. Apalagi di bulan Ramadan, luar biasa. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Jadi ketika kemudian pada kelompok yang keempat, orang tua atau orang yang sakit, ya, yang kemudian dia permanen sakitnya, maka dia membayar fidyah saja. Nggak ada puasa, gimana mau puasa? Wong puasa aja nggak bisa. Jadi cukup berfidyah aja, ya kan? Besarnya sebenarnya tadi saya jelaskan. Jadi satu mud, yang membayar sebesar 0,7 kg atau sebesar 7 on tadi, ya kan, atau 1 liter. Nah, yang terakhir itu adalah
hal khusus, kelompok orang-orang dalam keadaan khusus. Siapa mereka? Para pekerja berat yang memang dengan pekerjaannya itu dia nggak sanggup puasa. Tapi para ulama fikih mengatakan mereka sudah bekerja, sudah menjalani gitu. Bukan kira-kira, ini berat benar pekerjaan saya, ya sehingga saya harus batal puasa. Apa? Mengetik komputer kok berat. Jadi sudah dikerjakan pekerjaannya itu, dan memang nggak tahan kalau nggak puasa. Kalau puasa gitu kan. Kalau ngetik komputer kira-kira saya bisa batal gitu kan. Dia lah bisa batal, wong esteller di muka komputer kan begitu. Jadi ini yang sudah dijalani dan dia memang udah nggak mampu ya. Seperti misalkan kuli pelabuhan nih, kuli pelabuhan atau kuli yang di pasar yang kita sering lihat tuh mengangkut apa itu sayur yang berbal-bal itu pasti baru jam 10 udah habis keringat, tenggorokan kering. Itu kalau dilanjutkan puasanya siup di tengah pasar ya kan. Kalau siup kemudian jadi masalah toh, ya kan. Jadi masalah repot, bagi dirinya sendiri orang lain. Bisa menimbulkan kekurangan cairan, bisa koma itu, bisa mati, ya kan? Nah, pada orang-orang seperti ini ya, yang sudah merasakan sudah bekerja dan dia tidak mampu gitu. Bukan kita kira-kira ini. Kalau memang sudah maksimal bekerja bisa, tapi tidak gitu. mampu gitu ya. Masuk kita di ruang komputer ya, yang AC-nya dinginnya 16 derajat Celcius, lalu kemudian merasa kemudian tidak tahan puasa. Tidak tahan, nanti merasa aja gitu. Padahal ya masih tahan, itu enggak masuk itu, Pak Herold. Terima kasih. Begitu Pak Herold. Baik, terima kasih Ustadz nih dalam pembahasan siapa-siapa yang mendapatkan keringanan dari Allah untuk tidak berpuasa. Dari pembahasan yang kemarin bisa saya simpulkan ada beberapa golongan yang mendapatkan keringanan dari Allah untuk tidak melaksanakan puasa. Di antaranya itu yang pertama adalah orang yang sakit, yang kedua orang yang dalam perjalanan atau musafir, yang ketiga adalah ibu hamil dan menyusui, yang keempat adalah orang yang sudah uzur atau kena penyakit yang sudah permanen, dan yang terakhir yang kelima adalah orang yang sedang mengalami hal khusus seperti kuli yang sedang mengerjakan pekerjaan berat seperti itu. Nah, dari golongan-golongan tersebut semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Hafiz Baihaqi dalam program Ramadan Istimewa kali ini. Untuk materi kali ini cukup sampai sekian, nanti kita sambung lagi pada edisi berikutnya tentunya dengan materi-materi yang terbaru mengenai seputar puasa dan motivasi serta kisah-kisah dalam berpuasa. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih Ustadz sudah menyampaikan materi kepada para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel. Semoga para pemirsa ini tambah semangat dalam menjalankan ibadah puasanya, mengingat nih suasana hari ini begitu panas ya. Betul. Ya, semoga puasa tetap lancar dan amaliyah tetap jalan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.